Anti korupsi. Di penghujung tahun 2009 ini, dinamika politik tanah air mengalami intensitas menanjak naik. Di tengah pemerintah yang membereskan program 100 hari SBY Budiono. Pekerjaan nasional pemerintah dengan program 100 hari tersebut diramaikan lagi oleh beragam cerita, baik menyangkut kasus hukum maupun cerita politik. Namun, yang menjadi sorotan publik bahkan media internasional yaitu masalah skandal Bank Senturi, bermutasi menjadi bola panas untuk digelindingkan kemana saja mencari target sasarannya. Dalam konteks kasus Bank Senturi sebagai sebuah kasus hukum yang mesti diusut secara tuntas, masyarakat luas pun sangat setuju terhadap upaya hukum untuk menuntaskannya. Berbicara Bank Senturi di penghujung tahun 2009 ini seolah-olah menjadi kado akhir tahun bagi penegak hukum di tanah air. Juga menjadi goresan hitam narasi penegakan hukum tanah air yang akhir-akhir ini menorehkan cerita yang tak kunjung selesai. Angka 6,7 triliun bukanlah nominal yang sedikit bagi rakyat Indonesia. Karena bagi masyarakat kecil, jangankan melihat uang sejumlah itu, untuk makan sehari-hari dan bersekolah saja sudah susah. Makanya, kejahatan atas skandal Bank Senturi mesti diusut sampai ke akar-akarnya, agar prinsip keadilan dan kejujuran tetap hidup di tengah demokratisasi nasional Indonesia. Seiring kasus tentang dua pimpinan KPK yang sempat dijadikan tersangka oleh kepolisian, kemudian mengalami hari-hari yang panjang dan berliku. Kasus Senturi ini pun menyita energi publik secara transparan untuk memantaunya. Pada awal Desember 2009, kedua pimpinan KPK nonaktif tersebut akhirnya menemukan titik klimaks cerita panjangnya, dengan aktif kembali sebagai pimpinan KPK. Masalah KPK ibarat sebuah tetralogi politik yang menyangkut semua lembaga penegak hukum nasional termasuk di dalamnya pemerintah. Walaupun belum terbukti secara yuridis formal, adanya indikasi dari masyarakat luas terhadap upaya dari invisible power untuk melakukan pelemahan sistemik terhadap lembaga ini. Namun tetap saja cerita KPK belum menandakan babak akhir. Cerita KPK sebenarnya masih meninggalkan misteri baik secara politik maupun hukum di Indonesia. Kisah misteri KPK mereda tetapi disambut oleh sebuah skandal keuangan yang juga sebenarnya sudah cukup lama menyita perhatian publik nasional. Bagaikan sebuah sinetron yang syarat dengan skenario dan penyutradaraan, berbagai peristiwa hukum tersebut mampu meningkatkan suhu jagat profanitas politik tanah air. Secara kasat mata tampak nyata bahwa baik kasus KPK maupun Bank Senturi adalah murni kasus hukum. Namun, sebagian kalangan masyarakat melihat dan memaknai dengan sisi yang berbeda. Ini bukanlah murni hukum, tapi syarat dengan muatan politik. Bahwa upaya pemberantasan korupsi merupakan ikhtiar kolektif nasional, sebagai sebuah bangsa beradab pasti semuanya setuju. Poin penting yang ingin diurai kemudian adalah apa sebenarnya yang terjadi dalam kisah pemberantasan korupsi di tanah air. Mata publik sekarang sudah mampu membaca secara utuh dan terang benderang skenario apa yang dibangun oleh orang yang tak ingin melihat jihad kolektif nasional pemberantasan korupsi ini mengalami derajat peningkatan. Berbicara prestasi pemberantasan korupsi memang secara internasional, indeks prestasi korupsi tanah air mengalami kenaikan nilai yang pada 2004 adalah 2,00, naik 0,8 poin menjadi 2,8 poin pada 2009 menurut Transparency International. Tapi ini sekedar angka-angka yang parameternya pun bisa dipertanyakan oleh masyarakat luas. Ini seakan-akan kontradiktif dengan realita empiriknya untuk kasus skandal Bank Senturi saja sampai-sampai menyedot energi publik untuk memberikan tekanan politik pada pemerintah dan DPR agar cepat diselesaikan secara adil dan transparan. Untuk menetapkan Anggodo menjadi tersangka saja sangat susah bagi kepolisian. Bahkan terkesan ragu-ragu juga tampaknya istana untuk melaporkannya ke polisi, walaupun sudah memfitnah kepala negara. Menarik juga sebab akhir-akhir ini berita nasional diisi oleh headline beragam koran dan fokus dialog-dialog hanya untuk membahas skandal Bank Senturi atau peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, 9 Desember 2009.
Sampai-sampai sekelas kepala negara harus memberikan pidato kenegaraan untuk memberikan sikap dan pernyataan untuk peringatan Hari Anti Korupsi. Sebelumnya, isu-isu yang cenderung penudingan diarahkan kepada berbagai kelompok, berasal dari berbagai elemen masyarakat yang kebetulan melaksanakan aksi damai pada tanggal tersebut. Tudingan tersebut seolah-olah memperlihatkan secara eksplisit jika kepala negara pun mungkin sangat cemas, khawatir, dan takut kalau aksi ini penuh dengan muatan politis atau menggoyang pemerintah yang sah. Sebagai seorang pemimpin politik, reaksi psikologis itu sangat wajar disampaikan, apalagi kalau menyangkut stabilitas di masyarakat.